Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Noni Ardiani Rahmah dengan NIM 236. Di sini saya akan memenuhi tugas dari matkul kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Turjangon. Jadi tugasnya itu kita tuh disuruh cerita apa adanya dengan pengalaman hidup berdagang. Nah, di sini saya dan keluarga saya jujur saja tidak pernah berdagang gitu. Makanya saya meminjam cerita atau kisah orang lain untuk jadi materi saya untuk hari ini. Tuh. Baik, di sini saya akan membacakan ya, karena saya tidak begitu hafal dengan perjalanan hidupnya Bapak si A ini. Oke, mari kita lanjut. Oke, sebelum memasuki cerita, sebelum memasuki saya membacakan kisah hidup Bapak si A, saya memohon maaf terlebih dahulu karena saat ini saya sedang tidak enak badan. Mungkin suara saya kayak agak nggak kedengeran karena emang benar-benar saya tuh nggak bisa napas gitu, lagi flu dan radang gitu. Saya akan membacakan sebuah kisah yang emang benar-benar menurut saya tuh memotivasi banget, karena ya ada campur aduknya dengan nasihat agama juga. Oke, yang pertama yaitu judulnya adalah kisah pengusaha sukses yang berawal dari berjualan kurma. Ada seorang bapak-bapak yang berinisial A. Bapak A ini di masa mudanya melalui begitu banyak hal. Tapi bagi beliau, jalanan itu menjadi guru yang paling baik bagi beliau, terus juga menjadi motivasi tersendiri bagi beliau. Jadi waktu mudanya itu, waktu dulu sebelum ia sukses seperti saat ini, beliau hanya bermodalan 100.000 sampai 200.000. Sampai sekarang ia memiliki aset sebanyak 200 sampai 300 miliar. Bapak A juga pernah berkata, beliau memiliki motivasi atau dorongan hidup agar meraih titik tertinggi atau kesuksesan itu terdapat dua hal. Yang pertama adalah hal batinnya, yang kedua lahir. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cara batiniah. Cara batiniah yaitu kata kita itu, jika umat beragama ya kita berdoa, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kayak mengadakan komunikasi antara kita manusia dan Sang Pencipta, seperti itu. Pengertian cara lahir. Pengertian yang kedua. Jadi kita tuh harus membuka jaringan seluas-luasnya, berteman sebanyak-banyaknya. Lagian juga menjalin silaturahmi itu memperpanjang umur. Oke. Terus juga Bapak A bilang kita tuh nggak boleh berhenti di satu titik saja. Jadi kita tuh harus mencari atau menggali apa kekurangan kita agar kita tuh terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dari 100.000 sampai 200.000, Bapak A berusaha mencari partner pembiayaan. Bapak A juga pernah masuk di biro simpan pinjam dengan aset mertuanya. Dengan modal awal 17 juta waktu itu di tahun 2013 sampai 14. Di titik terendah saat itu yang Bapak A alamin, menikah pada tahun 2021. Pada waktu itu beliau tidak punya pekerjaan. Jadi emang benar-benar belum bekerja tapi sudah menikah ya teman-teman. Dan kondisi Bapak A sedang sakit. Di dalam posisi Bapak A sedang sakit, terus juga menikah tapi belum bekerja, ditambah lagi sang istri Bapak A ini dalam keadaan hamil. Pada saat posisi itu, Bapak A sadar bahwa beliau harus bisa menafkahi istri dan anaknya. Jadi Bapak A ini tersupport, termotivasi dengan sendirinya untuk benar-benar
lebih berjuang lagi, lebih semangat lagi untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Ketika menjadi bisnismen, apabila tidak didukung dengan keluarga yang hebat, itu beliau bilang itu sangat bohong. Saat itu perjalanan pertama Bapak A adalah menjadi supplier yang semacam food supplier gitu. Ada kurma beliau beli. Setelah beliau mengambil kurma dari orang ketiga, beliau jual lagi. Tapi bukan hanya itu saja ya teman-teman. Bapak A ini juga menjadi penjual food frozen ikan, daging juga. Beliau ambil dari beberapa pedagang atau beberapa orang juga, seperti tukang potong hewan. Lalu beliau jual lagi ke warung. Bapak A juga mengambil dari pedagang sapi atau ayam. Beliau jual lagi ke user, warung atau ke catering. Itu beliau jalani pada tahun 2013. 2017-nya Bapak A ini berhenti, kemudian dilanjutkan oleh sang istri. Jadi 2017 itu kan Bapak A telah berhenti menjadi pedagang. Beliau memasuki dunia konstruksi karena Bapak A tidak begitu cukup tahu tentang dunia konstruksi. Di dalam dunia konstruksi itu seperti apa? Jadi beliau tuh hanya mengikuti saja sampai akhirnya beliau kuliah di Fakultas Teknik Sipil dan sampai selesai. Waktu itu Bapak A belum punya alat-alat berat, belum punya pabrik juga. Bapak A berkata kalau beliau harus termotivasi untuk memiliki itu semua. Beliau diberi amanah sebagai sebuah aset guna untuk zakat dan sedekah yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Sebelum pandemi, kegiatan Bapak A itu sangat baik-baik saja. Sampai pada awal Februari 2020 itu terdapat COVID-19, semua aktivitas terhenti termasuk kegiatan Bapak A. Pada akhir 2021 beransur-ansur membaik. Bapak A juga pernah berkata, seorang pengusaha itu harus bisa menempatkan identitasnya di tempat yang seharusnya dan ditempatkan di tempat yang dibutuhkannya atau membutuhkannya, seperti itu. Akhirnya Bapak A memiliki alat-alat berat beserta pabriknya. Dan tidak hanya itu, beliau juga memiliki beberapa ruko di beberapa daerah juga. Itu berkat kegigihan beliau menjalani hidup dengan ikhlas, selalu bersyukur apa yang ia dapatkan. Baik, mungkin sampai di sini video Noni kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa bersyukur, tetap semangat. See you next time. Bye bye.